Ledakan. Tanda seru. Dewa emas dan biru lewat, terjalin dengan kegelapan. Pada saat itu kecemerlangan terdistorsi dan kekuatan saling silang. Kegelapan sedang sekarat segalanya. Tapi cara tak terbatas yang tersembunyi dalam cahaya ilahi kemasan dan biru benar-benar memotong kegelapan melalui kehidupan. Dan bahkan lebih ganas, tiba-tiba menyerang. Desir. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, lengan yang patah itu terbang secara horizontal. Dan gumpalan kegelapan seperti darah, mengalir kotor di antara bintang-bintang. Dewasa. Van Star benar-benar terkejut dengan pemandangan di depannya. Pisau pencuri ini memotong lengan orang dewasa. Bagaimana ini mungkin? Tanda seru. Dalam hal alam, Feng Tianxing tidak sebagus orang dewasa ini, dan bahkan Van Star. Dalam hal sarana dan kekuatan, tuan ini berada di kelas yang sama dengan ayahnya. Bagaimana bisa? Taoisme bawaan Heze. Cahaya berbintang di mata Dewa Van Star tidak teratur, menunjukkan kepanikan di dalam hatinya. Itu adalah Taoisme bawaan Heze. Qin Yichen telah mencoba untuk memahami keajaiban Taoisme inheren Heze. Ini adalah upaya telaten dari para kaisar agung dari klan Heze di masa lalu, memadatkan kebijaksanaan yang tak terbatas, dan seperti yang dikatakan Chang Jiwan, klan Heze telah mempelajari misteri dewa bawaan sejak awal. Misteri tak terbatas dalam hal ini cocok dengan tubuh bawaan Qin Yichen. Meskipun telapak tangan mengandung kegelapan yang menelan segalanya, Qin Yichen menggunakan pedang bawaannya sendiri untuk mengorbankan Taoisme bawaan Heze. Saya melihat bahwa napas Qin Yichen juga agak tidak teratur, dan dia tidak menyangka, atau bahwa dia hanya melihat tirani Taoisme bawaan Heze. Sayangnya, sekarang saya hampir tidak bisa mendorong bulu Taoisme bawaan Heze. Halaman emas dan biru yang dipotong tadi hanyalah jejak dari Taoisme bawaan Heze. Kekuatan Taoisme setelah itu terlalu dalam dan tidak jelas. Qin Yichen hanya bisa melakukan ini dalam waktu singkat. Yang lebih disesalkan adalah pukulan ini hanya menebas lengan orang ini. Tetapi Qin Yichen menyesal. Tetapi Van Star dan orang-orang kuat lainnya merasa ngeri secara tak dapat dijelaskan. Dan bahkan ketika Van Star tercengang, dia masih tanpa sadar mundur. Tahukah Anda, sosok-sosok dalam kegelapan ini adalah makhluk yang bisa menyebut kaisar sebagai saudara satu sama lain. Meskipun angka-angka ini jauh lebih sedikit dari kaisar surga, bagaimanapun, kaisar surga adalah kekuatan nyata di alam kaisar. Tetapi sebagai murid yang ada dan berkeliaran di dunia, kekuatannya dapat dibayangkan. Memutuskan lengan mungkin tidak cukup untuk membuat ketakutan. Tetapi Van Star melihat dengan jelas bahwa ketika pisau pencuri ditembak barusan, dia telah memotong pergelangan tangan orang dewasa lain. Tetapi melihat bahwa pergelangan tangan orang dewasa itu telah sembuh saat ini. Dan orang dewasa ini dengan lengan patah. Meskipun ada kegelapan yang melonjak di lengan yang patah, cahaya pedang dan dewa biru kemasan terjalin di bekas luka, menekan lukanya dan membuatnya sulit untuk menyembuhkan lengan yang patah. Hati Van Wansing bergetar. Taoisme bawaan Heze. Itulah kota praja dari klan Heze. Dan jika klan Heze membahas latar belakangnya, itu pasti mengalahkan banyak kaisar yang hadir. Aku tidak berani mengatakan untuk menghancurkan segalanya. Setidaknya, baik klan Fan Ming maupun kaisar surgawi tidak dapat dibandingkan. Bisa dibayangkan bahwa pukulan ini sangat kuat. Tampaknya hanya satu lengan yang terputus. Tetapi jika mereka diganti, apalagi lengan yang patah, saya khawatir hidup tidak cukup untuk membunuh. Ternyata kamu juga akan terluka? Tapi Feng Tianxing mencibir saat ini. Menghadapi sosok dengan lengan patah dan wajah mengerikan yang pertama penuh penghinaan, seperti pukulan yang baru saja menghancurkan wajah penyendiri mereka. Jika kamu terluka, kamu secara alami akan mati. Heze tidak bisa membunuhmu, tapi jangan khawatir, aku masih punya pisau. Qin Yichen menyeringai. Tampaknya lebih ganas daripada sosok-sosok ini dalam kegelapan. Tetapi ketika dia hendak mengorbankan Labu Luya, dia tidak pernah menyadari bahwa berdiri di langit berbintang. Itu adalah roh Kaisar Helian Yuntian yang menghancurkan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Secara bertahap menghilang. Awalnya, Helian Yuntian memegang batu besar itu, dan setiap kali menghancurkannya, itu mengandung kekuatan tak terbatas, yang membuat langit berputar dan dunia kacau. Itu juga dapat membuat tubuh Huang Meteorit King yang mendominasi dunia harus dipukul mundur setiap kali terkena. Tetapi pada saat ini, warna merah tua di sekujur tubuh Raja Meteorit Liar menjadi semakin ganas, dan setiap kali batu besar jatuh, itu hanya membuat kepalanya bergetar. Tetapi kali ini, ketika batu itu jatuh lagi, roh Kaisar Helian Yuntian sudah redup, dan bahkan batu besar yang memiliki kekuatan besar untuk mengubah dunia tidak lagi mempesona. Ledakan. Akhirnya, batu besar tidak pernah mengenai kepala Raja Meteorit Liar lagi, tetapi dicekik oleh pergelangan tangan Helian Yuntian. Tanpa diduga, kegembiraan yang disebabkan oleh kesembuhan raja ini sepertinya sedikit di luar ekspektasi, seperti untukmu. Kekuatan telapak tangan Raja Meteorit Liar, gurun tak terbatas melonjak, melihat wajah Helian Yuntian berputar. Lengannya seolah terbakar dan terbakar, berkedut dan gemetar, menyebar di sepanjang pergelangan tangan dewa ini. Helian Yuntian,
Hari ini adalah tanggal kematianmu. Naga sejati, aku tidak akan menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Raja Meteorit Liar mengangkat tinju lain. Untuk beberapa alasan, ketika mereka ada seperti ini, konfrontasi sengit itu begitu buas dan ganas. Namun, di bawah pukulan yang tampak buas dan kasar ini, saya tidak tahu seberapa kuatnya, atau Raja Meteorit Desolate adalah Dao Wei sendiri. Pukulan ini menghancurkan segalanya dan menghancurkan segalanya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Dengan pukulan, langit runtuh dan bumi retak. Dan itu sebenarnya, dari jantung roh Kaisar Helian Yuntian. Huang Feng merah tua yang bergelombang di bagian depan tinju membakar roh Kaisar Helian Yuntian. Tetapi Raja Dewa Huang Meteo menarik tinjunya tanpa ampun. Ketika tinju mematahkan semangat Kaisar, dia melihat Helian Yuntian, yang awalnya ditutupi dengan bekas luka, dan seluruh tubuhnya seperti terbakar. Badan pendukung yang tidak bisa dibawa oleh bintang jatuh tiba-tiba. Satu-satunya kaisar yang tersisa dari klan Heze telah jatuh. Dampak dari suara keras yang mengguncang bumi pada Qin Yichen melampaui kata-kata, tetapi itu membuat matanya bergetar, dan bahkan tubuhnya bergetar. Kaisar Yuntian, benar-benar jatuh. Raja Meteorit Liar sama sekali tidak berbelas kasih. Dia mengangkat kakinya yang besar seperti pilar surga, dan telapak kakinya menghantam kepala Helian Yuntian. Di telapak kakinya, dia tidak tahu seberapa besar kekuatan yang disembunyikan. Kaisar surgawi dari klan Heze awalnya tampak heroik. Tetapi pada saat ini, wajahnya terdistorsi oleh telapak kakinya, pipinya terbakar, dia menjadi mengerikan dan lemah. Dulu, raja ini memberimu kesempatan untuk klan Heze, tapi kenapa kamu tidak bisa berlutut? Mengapa? Tanda seru. Tanda seru. Raja Meteorit Liar tiba-tiba menginjak kakinya, dan setiap kali telapak kakinya jatuh, dunia runtuh dan hancur, dan roh Kaisar Helian Yuntian dibakar semakin memalukan. Manfaat apa yang dijanjikan naga asli padamu? Apakah lebih menjanjikan daripada setia kepada kita? Helian Yuntian, apakah kamu menyesal? Jika kamu berlutut saat itu, sekarang, apa yang tidak bisa kamu jadikan sebagai naga sungguhan? Dan kamu, tetapi kamu ingin mengikuti naga asli. Klan Hezemu, bahkan lebih, berani memata-matai kekuatan bawaan kita.